Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anita Putri, NPM 18160130, PGSD semester 6, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan materi saya, pemahaman saya mengenai materi bab 1 sampai bab 3 mata kuliah simulasi pembelajaran SD. Langsung saja saya mulai presentasinya. Pada bab 1 yaitu konsep pembelajaran mikro atau simulasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru berpendidikan strata S1. Nah, untuk mewujudkan guru profesional yang berkualifikasi S1 tersebut, maka diterapkanlah sebuah program pengalaman lapangan atau yang disingkat sebagai PPL di bidang keguruan. Khususnya micro-teaching di sini harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa calon guru agar lebih siap dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan dalam pembelajarannya. Nah, apa itu simulasi pembelajaran? Jadi, simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau dalam bahasa kerennya yaitu micro-teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, atau sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi, mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu yang terbatas. Komponen yang disederhanakan yaitu baik dari segi waktu, materi, jumlah siswa, dan komponen yang lainnya. Tujuan dari pembelajaran mikro ini adalah salah satunya yaitu untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi mahasiswa calon guru, bahkan guru sekalipun, agar dapat menguasai dan memiliki kompetensi dalam dirinya, baik mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu mereka agar dapat memenuhi standar kompetensi seorang guru, yaitu diantaranya ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan sosialnya. Kemudian, manfaat dari pembelajaran mikro bagi mahasiswa calon guru yaitu dapat melatih setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya agar lebih terkontrol, lebih tersistematis, lebih tersusun, serta dapat mengetahui tingkat kelebihan atau kekurangan dari setiap pelatihan simulasi pembelajaran yang dilaksanakannya. Kemudian ada manfaat untuk guru yaitu para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas kemampuan dalam mengajarnya. Agar apa sih? Agar lebih baik dan dapat dijadikan sebagai proses uji coba ke depannya terhadap hal-hal baru seperti dalam penerapan media, penerapan metode, memberikan materi, dan jenis keterampilan mengajar lainnya. Selanjutnya, karakteristik dari pembelajaran mikro ini, yaitu pelaksanaannya atau pelaksanaan pembelajaran yang lebih disederhanakan dan kegiatan ini tidak dilakukan di kelas seperti yang biasanya gitu, tapi tetap dengan proses mengajar yang dilakukan di kelas. Adapun prinsip dari pembelajaran micro teaching ini yaitu salah satunya adalah prinsip pertahanan dan motivasi. Apa sih maksudnya? Jadi setiap guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran harus mampu memusatkan perhatiannya kepada siswa dan dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Jadi mereka nantinya dapat memberikan hasil yang baik terhadap proses belajarnya. Pada bab 2, yaitu metodologi pembelajaran, berdasarkan panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, pembelajaran kurikulum 2013 salah satu cirinya adalah pembelajaran tematik terpadu, yang artinya pembelajaran yang menggunakan tema. Kemudian pembelajaran yang memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa secara utuh.
dalam pelaksanaannya di sekolah dasar, yaitu dengan diintegrasikannya ke dalam tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan pendekatan saintifik, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu mendorong siswa untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah yang mengandung unsur 5M, diantaranya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam pembelajaran kurikulum 2013 itu, sesuai landasan filosofis dan landasan yuridisnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia menjadi sumber utama untuk mencapai pendidikan kurikulum 2013 ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dikembangkan dalam kurikulum 2013 dengan membawa pesan atau membawa amanah agar peserta didik mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Tidak hanya pintar, tetapi menjadi pribadi yang baik, yang unggul, dan berbudi pekerti luhur. Pada landasan yuridis, salah satu Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks siswa dan buku teks guru. Setiap guru dan siswa harus mampu memahami dan menggunakan buku tersebut sebagai pedoman pembelajaran dengan baik. Kemudian pada penerapan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD, yaitu mengacu pada buku panduan guru dan siswa, guru perlu mengembangkan buku tersebut dengan menggunakan atau menerapkan pendekatan saintifik seperti dalam pengaturan jadwal pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, diantaranya membuat atau menyajikan media pembelajaran, kemudian menyampaikan materi, dan lain sebagainya. Persiapan dan pelaksanaan pembelajaran semua direncanakan dan diatur oleh guru sedemikian rupa, seperti membuat dan menyusun RPP dan silabus pembelajaran. Dalam RPP atau rencana pelaksana pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian pada proses penilaian hasil belajar siswa dalam penerapan RPP-nya, guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang tidak hanya mengacu kepada standar penilaian, tetapi juga harus mengarahkan atau mengacu pada standar proses itu sendiri. Yang terakhir yaitu bab 3 mengenai keterampilan mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau kemampuan yang bersifat khusus yang harus dimiliki seorang guru atau calon guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara profesional. Seperti keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan membuka ini adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran dilakukan. Pembukaan yang baik akan mampu mengkondisikan kegiatan belajar berikutnya dengan lancar dan berkualitas. Begitupun sebaliknya, tujuannya adalah untuk menimbulkan dan menarik perhatian siswa. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini adalah keterampilan yang menciptakan suasana atau kondisi kelas menjadi optimal, menjadi lebih baik. Tujuannya agar pembelajaran dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memfasilitasi kemudahan siswa dalam belajar. Di sini guru sebagai fasilitator dan organisator harus dapat berperan penting dalam menciptakan dan mewujudkan kondisi belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan menggunakan media atau alat. Jadi dengan adanya media, maka pembelajaran tidak akan pasif dan tidak terkesan monoton. Karena kan pada dasarnya siswa SD itu senang belajar sambil bermain, sambil melakukan. Jadi melalui media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi pembelajaran yang jelas, yang baik, hidup, ataupun interaktif.
Dengan demikian, pembelajaran yang sulit dipahami oleh mereka atau yang abstrak akan mudah dimengerti dengan adanya media sebagai alat pembelajaran yang nyata atau konkret. Media pembelajaran ini ada banyak, diantaranya ada media audio, kemudian ada media visual, dan ada media audiovisual. Selanjutnya, yang keempat ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan ini adalah proses penyajian materi secara lisan atau biasanya menggunakan metode ceramah yang berpusat pada gurunya. Kemudian ada keterampilan yang lainnya seperti keterampilan variasi stimulus, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan ini yaitu untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa agar mereka itu dapat mengingat materi dalam jangka waktu yang lama yang akan tersimpan di memori ingatan mereka. Kemudian ada keterampilan membimbing diskusi kelompok, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, dan yang terakhir ada keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan biasanya pada kegiatan penutup, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, sejauh mana sih mereka memahami materi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar yang diperoleh mereka, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi guru yang dapat dijadikan sebagai penilaian formatif. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 3 mengenai mata kuliah simulasi pembelajaran di SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi pembaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.